Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan lagi, yaitu pada bagian ketiga atau part 3 tentang operasi himpunan. Nah, jadi operasi himpunan ini bukan operasi yang seperti di rumah sakit ya. Jadi operasi himpunan ini mirip-mirip dengan operasi hitung biasa. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas. Jadi, operasi himpunan ini sendiri ada 4 macam. Yang pertama ada irisan, yang kedua adalah gabungan, yang ketiga adalah komplement, dan yang keempat selisih. Ada 4 macam yang harus kita bahas. Langsung saja ke operasi himpunan yang pertama, yaitu irisan. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A sekaligus anggota dari himpunan B. Atau bisa kita sederhanakan bahasanya bahwa irisan itu adalah anggota yang sama pada himpunan A dan pada himpunan B. Nah, bentuk diagram Venn dari irisan seperti ini. Ini ada kotak semestanya dulu dibuat, kemudian buat himpunan A karena dia beririsan itu sama dengan berpotongan, maka kita buat lagi lingkaran kedua atau himpunan yang kedua yang memotong di himpunan yang pertama. Seperti ini bentuknya. Nah, yang disebut dengan irisan ini adalah bagian yang di tengah. Bagian yang saya beri garis hitam ini adalah daerah arsiran, di mana daerah yang saya arsir ini adalah anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B sekaligus. Simbol penulisannya nanti seperti ini, A, kemudian seperti huruf N seperti huruf N tetapi sangat lengkung, kemudian himpunan kedua adalah himpunan B, kemudian sama dengan dan dengan kurung kurawal. Penulisannya seperti ini. Selanjutnya masuk ke contoh soal untuk irisan. Di sini ada himpunan A adalah bilangan genap sampai 12 dan B adalah faktor dari 20. Tentukanlah irisan kedua himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Yang B, buatlah diagram Venn-nya. Nah, karena permintaannya adalah irisan kedua himpunan dengan mendaftar anggotanya, dan kalau kita lihat di sini himpunan A dan himpunan B ini belum ada anggota yang didaftarkan, ini masih berupa kalimat. Maka kita daftarkan satu-satu. Yang A ini adalah bilangan genap sampai 12. Karena sampai 12 maka 12-nya harus ikut. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian faktor dari 20. Untuk faktor dari 20 itu artinya semua perkalian yang hasilnya nanti 20. Contoh 1 kali 20, 2 dikali 10, kemudian 4 dikali 5. Nah, ini adalah faktor-faktornya. Tetapi nanti kita tuliskannya tidak menggunakan kali, tetapi menggunakan urutan angka-angka, dimulai dari yang paling kecil. Seperti berikut. Nah, kita lihat bahwa himpunan A tadi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Himpunan B tadi yang di atas. Karena tadi kita tuliskan 1 kali 20, jadi nggak usah ditulis 1 kali 20, dan dituliskannya berurut. Dimulai dari 1, kemudian 2, 4, 5 ini, kemudian 10, dan 20 yang terakhir. Jadi kita tuliskannya seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat tadi irisan itu adalah anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Kita hapus dulu ini garis-garisnya tadi. Nah, sekarang kita cari himpunannya. Kita lihat antara A dan B, manakah angka yang sama yang ada di A
sekaligus juga ada di B. Kalau kita lihat ternyata angkanya adalah 2, kemudian 4, dan 10. Maka irisan dari A dan B adalah 2, 4, dan 10. Bentuk penulisannya seperti ini. Untuk diagram Venn-nya, kita buat kotak semestanya dulu. Kemudian karena dia beririsan, maka kita buat lingkarannya berpotongan seperti yang tadi. Kita buat himpunan A dulu, kemudian kita buat lingkaran himpunan B. Nah, yang harus kita isi adalah yang di tengah ini dulu. Yang di tengah, karena dia ditempati oleh angka yang ada di kedua himpunan. Kita masukkan dulu 2, 4, dan 10. Kemudian sekarang kita lihat himpunan A. Himpunan A ini anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. 2, 4, dan 10 sudah ada, maka 6, 8, dan 12 kita taruh di sisanya di bagian depan. Seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, himpunan A yang bergaris biru, fokus ke garis biru, maka angka di dalam garis biru itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Sama seperti yang di atas tadi. Sekarang himpunan B, kita lihat. Himpunan B, angka-angkanya tadi sudah ada 2, 4, dan 10, maka yang belum kita tulis adalah 1, 5, dan 20. Mohon maaf, ini 20 bukan 10. Nah, seperti ini. Ditulis dengan menggunakan titik, jangan lupa. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Sekarang soalnya berbentuk diagram Venn langsung. Jadi perintahnya adalah perhatikan diagram Venn berikut. Kita bisa lihat bahwa di sini ada 3 himpunan di dalam semesta ini. Ada himpunan A, anggotanya ada 1, 2, 3, dan 5. Himpunan B, dalam lingkaran merah anggotanya ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan C anggotanya adalah 8 dan 9. Jadi cara bacanya seperti itu. Lihat satu lingkaran penuhnya. Nah, kita bisa lihat bahwa himpunan A dan himpunan B ini beririsan atau berpotongan. Berpotongannya yaitu di angka 3 dan angka 5. Ini potongannya. Kemudian himpunan C tidak punya hubungan apa-apa dengan himpunan A dan himpunan B. Artinya himpunan C ini anggotanya tidak ada yang sama di antara himpunan yang lain. Maka kita lihat soalnya. Tentukan A beririsan dengan B, yang A-nya. A beririsan dengan B, kita lihat bahwa angkanya adalah yang ini. Ini adalah irisan A dan B. 3 dan 5. Kemudian untuk soal yang B, A beririsan dengan C. A yang hijau ini, yang biru, kemudian C ini yang hijau. Karena tidak ada yang sama, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Jadi kita buat hanya kurung kurawal kosong. Kemudian yang C adalah B beririsan dengan C. Kita lihat lagi bahwa lingkaran warna merah dan lingkaran warna hijau itu tidak berpotongan atau tidak ada angka yang sama. Sehingga dia jawabannya juga himpunan kosong. Sekarang kita lihat antara A, B, dan C. Irisan dari A dengan B dan dengan C. Ini berarti kita harus cari tiga-tiganya yang ada. Kalau kita lihat bahwa A dan B ini memang beririsan, tetapi kalau tiga-tiganya tidak ada yang sama. Tidak ada anggota yang sama di antara A, B, dan C sekaligus. Maka jawabannya juga himpunan kosong seperti ini. Jadi kalau dalam bentuk diagram Venn lebih mudah. Untuk selanjutnya nanti kalau ada soalnya masih dengan kalimat, yang pertama adalah kita daftarkan anggotanya,
kemudian buatkan diagram Venn-nya, baru kita bisa kerjakan. Ini lebih mudah sebetulnya, walaupun sedikit ribet untuk menggambarnya. Ini adalah contoh dari soal-soal irisan himpunan. Sekarang kita lanjut ke operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan. Simbolnya seperti U tapi lebih lengkung ya. Ini sangat lengkung. Kemudian gabungan dari himpunan A dan himpunan B, atau simbolnya A seperti huruf U, kemudian B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau anggota dari himpunan B. Untuk lebih mudahnya, bahwa gabungan himpunan A dan himpunan B adalah semua anggota A dan B, entah ada yang sama, entah ada yang tidak sama, ditulis semua, digabung semua. Jadi ini yang paling mudah karena dia menggabungkan himpunan-himpunan yang nanti ditulis. Yang seperti saya bilang tadi, gabungan merupakan semua anggota himpunan A dan himpunan B. Bentuk diagram Venn-nya, nah semesta dulu, ada himpunan A dan ada himpunan B. Kenapa gambarnya terpisah? Karena ini berarti tidak ada anggota yang sama persis di antara himpunan A dan himpunan B, sehingga A dan B tidak berpotongan. Nah, untuk gabungannya sendiri nanti daerahnya itu adalah daerah yang saya arsir, di mana nanti himpunan A semua anggotanya dan himpunan B semua anggotanya akan ditulis ke dalam bentuk operasinya nanti. Dan cara penulisannya adalah seperti ini. A gabung B sama dengan pakai kurung kurawal juga. Jadi penulisannya seperti ini. Langsung saja ke contoh soal untuk lebih mudahnya. Himpunan P adalah bilangan ganjil sampai 7 dan Q adalah bilangan genap sampai 6. Tentukan gabungan kedua himpunan dengan mendaftarkan anggotanya dan buat diagram Venn-nya. Nah, sama seperti tadi, bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi mintanya hanya sampai 7, maka cukup kita tulis 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan Q anggotanya adalah bilangan genap sampai 6. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Karena permintaannya sampai 6, maka hanya 2, 4 dan 6 saja. Kemudian karena ini kita gabung, maka kita masukkan semua. Sekarang saya beri warna. Yang himpunan P 1357 saya gunakan warna merah. Ini kita tulisnya A gabung B, kemudian 1, 3, 5, 7. Ini adalah himpunan, ini P gabung Q, bukan A gabung B, belum diganti tadi. Nah, jadi 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan Q anggotanya adalah 2, 4, dan 6 yang warna hijau. Dan penulisannya itu berurutan. Sebenarnya bisa kalau kita tuliskan seperti ini. P gabung Q sama dengan 1, 3, 5, 7. Ini miliknya P, kemudian miliknya Q adalah 2, 4, dan 6. Sebenarnya bisa seperti ini, tetapi ini sangat tidak berurutan, kurang rapi. Jadi harus kita susun lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti ini. Nah, kemudian cara membuat diagram Venn-nya, kalau kita lihat kan himpunan P dan himpunan Q ini tidak ada yang sama. Maka nanti buat dulu kotak semestanya seperti ini. Kemudian buat dua lingkaran yang tidak berhubungan, di mana himpunan P anggotanya adalah 1, 3, 5, 7 dan himpunan Q anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Jadi jawabannya seperti ini. Untuk contoh soal yang kedua, menggunakan diagram Venn. Ini masih sama seperti yang tadi diagram Venn-nya, hanya nanti bentuk soalnya saja berbeda. Sama seperti yang untuk irisan tadi. Sekarang kita lihat. Di sini perintahnya adalah yang A, tentukan A gabungan B. Kemudian B itu dari C digabung dengan A. Perintah yang C, B digabung dengan C. Perintah yang D adalah A digabung dengan B dan digabung dengan yang C. Kalau kita lihat yang A gabung B,
A ini sama B kita gabung, maka semua angka yang ada di sini harus kita masukkan. Maka A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi harus berurutan. Contohnya seperti ini. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A digabung dengan B. Kemudian sekarang kita lihat lagi. Yang kedua, C digabung dengan A. Memang dia mintanya C duluan, tetapi kan di sini C angkanya adalah 89, maka boleh kita tulis dimulai dari yang angka terkecil. A dulu, kita fokuskan A dan C. A itu angkanya adalah 1, 2, 3, 5, 8, 9. Itu gabungannya nanti. Kita lihat tuh, seperti ini 1, 2, 3, 5, 8, dan 9. Ini adalah C digabung dengan A. Kita hapus lagi, sekarang kita kerjakan yang C. Yang C ini adalah B, kita gabung dengan C. B, ingat yang lingkaran warna merah, angkanya adalah 35, 3, 4, 5, maaf, 6 dan 7. Kita gabung dengan 8, 9. Maka jawabannya adalah B gabung C. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Digabung ya, jadi jangan ada yang ditinggal. Dalam suatu lingkaran harus diikutkan semua. Kemudian yang D yang terakhir, di sini adalah A gabung B digabung dengan C, maka semua anggota A, semua anggota B, dan semua anggota C kita masukkan. Sehingga nanti angkanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Semuanya kita masukkan. Sehingga jawabannya seperti ini. Karena tadi gabungan artinya harus digabung semua sesuai perintah himpunannya. Seperti ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke operasi hitung yang ketiga, yaitu komplement. Simbolnya nanti ini kalau kita tulis A komplement, maka A pangkat C. Jadi komplement itu pangkat C kecil gini. Ada juga beberapa buku yang menuliskannya tanda petik seperti ini. Terserah saja, tapi yang biasa kita pakai nanti yang A pangkat C kecil. Tergantung nanti nama himpunannya lagi. Oke, komplement itu apa? Komplement himpunan A adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Maksudnya apa? Kalau kita bilang komplement A berarti bukan A atau kecuali A. Bentuk diagramnya seperti ini. Ini ada semesta. Di sini saya punya dua himpunan. Nah, kalau saya bilang A komplement, kita beri warna merah saja biar beda. Kalau saya tulis A komplement, maka ini kan A. Yang merupakan A komplement adalah semua yang ada di kotak luar ini, beserta yang ada di himpunan B. Ini adalah komplemennya. Komplement itu berarti yang bukan A, karena A itu hanya lingkaran putih ini. Jadi lingkaran putih tidak boleh ditulis karena bukan A yang diminta. Tetapi kalau kita tuliskan B komplement, ingat B itu yang lingkaran berwarna hijau ini. Nah, yang harus ditulis adalah yang di luar lingkaran B ini. Maka ini semua yang harus ditulis angka-angkanya. Apa sih Bu, nggak ngerti? Mungkin seperti itu ya. Jadi memang susah kalau dijelaskan dengan teori. Nah, untuk cara penulisannya seperti ini nanti A komplement sama dengan masih menggunakan kurung kurawal. Kalau tidak menggunakan kurung kurawal akan disalahkan. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini ada semestanya, bilangan asli sampai 8, himpunan K adalah 1, 2, 3, himpunan L adalah 7 dan 8. Perintahnya adalah tentukan komplement dari K dan tentukan komplement dari L. Bacanya seperti itu. Nah, di sini himpunan semestanya itu masih berupa kalimat, yaitu bilangan asli sampai 8. Kita tuliskan dulu bilangan asli sampai 8. Bilangan asli dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini.
Ini adalah himpunan semestanya nanti. Himpunan K-nya adalah 1, 2, 3. Himpunan L-nya adalah 7 dan 8. Ingat, yang diminta adalah K komplement. Kalau yang diminta K komplement, berarti semua anggota semesta ini kita ambil, kecuali 1, 2, dan 3. Karena ini miliknya si K. Maka nanti jawabannya adalah 4, 5, 6, 7, 8 saja. Seperti ini cara jawabnya. Karena bukan K. K-nya itu 1, 2, 3 ini nggak boleh. Kita lihat K-nya. Oh, perintahnya nanti buat diagram Venn. Tuh. K-nya adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Sama seperti yang tadi kan, 1, 2, 3-nya tidak ada. Nah, sekarang himpunan L. Himpunan L, ingat tadi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan L anggotanya adalah 7 dan 8. Tuliskan semua anggota kecuali L. Ini tidak boleh dimasukkan, maka ini ditinggal. Maka himpunan komplement dari L adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 saja. Seperti ini cara jawabnya. Oh iya, harus menggunakan kurung kurawal tutup dan kurung kurawal buka. Ingat, komplement itu adalah yang bukan. Jadi kalau nanti komplement A berarti yang bukan A. Kalau komplement B berarti yang bukan B, dan seterusnya. Untuk bentuk diagram Venn-nya kita hapus dulu ini. Bentuk diagram Venn-nya kita lihat bahwa K dan L ini tidak ada angka yang sama, maka kita buat diagram Venn-nya harus terpisah. Kemudian kita masukkan angkanya K. K itu adalah 1, 2, dan 3, kita masukkan. Oh, himpunan L-nya adalah 7 dan 8, kita masukkan juga. Ini K. Nah, sekarang kita lihat bahwa tadi himpunan bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau kita perhatikan, angka 8 dan 7 ini sudah ada, angka 1, 2, dan 3 ini juga sudah ada. Ini. Nah, kita lihat bahwa ada 4, 5, dan 6. Ini harus ditaruh di dalam kotak warna hijau, kotak semesta. Taruh di mana saja selama dia di luar lingkaran himpunan itu, tapi masih di dalam kotak semesta. Kita lihat bahwa 4-nya di ujung bawah, 5-nya di atas, yang 6-nya di ujung kiri bawah. Begini boleh. Kemudian contoh yang kedua, ini yang menggunakan diagram Venn. Sekarang himpunannya ada 3 juga, himpunan D, E, dan F, di mana himpunan D ini tidak ada anggota yang sama. Himpunan E itu anggotanya adalah lingkaran yang warna biru, yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan F itu adalah lingkaran yang warna merah, yaitu 4, 5, 7, 8. Kemudian kita lihat lagi bahwa ada angka 0 dan 6 di luar lingkaran. Perintahnya adalah tentukan D komplement, irisan dari E dan F yang komplement, kemudian C, E gabung F komplement, kemudian D, E, dan F digabung, baru cari komplementnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu semestanya. Kalau kita perhatikan di sini, angkanya kan tidak lengkap, tidak ditulis di sini semestanya berapa, tetapi kita bisa lihat semua yang di dalam kotak hitam semesta itu kita tuliskan dimulai dari 0, berurut 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6-nya dipakai juga, 7, dan 8. Ini adalah semestanya. Nah, sekarang yang diminta adalah D komplement. Kita lihat bahwa D itu anggotanya adalah 1 dan 2, maka yang ditulis untuk D komplement ini adalah semua angka semesta ini kecuali 1 dan 2. Kecuali 1 dan 2. Sehingga
D komplement adalah 0, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang untuk himpunan B kita lihat bahwa E irisan dengan F komplement. Jadi untuk yang B ini yang diminta adalah daerah tengah sini. Ini kecuali yang di tengah ini. Maka yang kita tuliskan nanti adalah seluruh kotak ini kecuali yang di tengah ini karena ini beririsan. Nah, cara jawabnya nanti adalah kita tuliskan dulu irisannya. Kita tuliskan dulu irisannya ini. Kalau lebih jelasnya saya tuliskan sebelahnya. E beririsan dengan F. Itu adalah 5 dan 7. Kan? Yang di tengah tadi. Saya hapus dulu biar lebih jelas ini. Jadi yang di tengah tadi E dan F 5 dan 7. Tetapi yang diminta adalah komplemennya. Maka kita tulis lawannya. Maka kecuali 5 dan 7 dari semesta ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak boleh, 6, 7-nya nggak boleh, dan masih ada angka 8. Ini adalah jawaban untuk yang bagian B. Kemudian untuk yang bagian C, di sini ada E digabung dengan F, kemudian komplement. Berarti kita cari anggota E digabung dengan F, yaitu kita gabung semua ini. Ganti warna lagi, warna hijau saja. Ini anggotanya. Yang kita sebut adalah di luar ini. Ini nggak boleh disebut. Maka nanti yang tersisa adalah 0, 6, 1, dan 2. Atau kalau kita urutkan, penulisannya adalah 0, 1, 2, dan 6. Jadi yang kita tuliskan dulu adalah ini. Gabungan E dan F, itu dulu yang kita tuliskan. Jangan lupa masih dalam bentuk komplement. Kalau ini sudah kita kerjakan, baru kita bisa menentukan mana yang sisanya. Yang terakhir yaitu gabungan DE dan F, berarti semuanya ini kita gabung. Semua ini kita gabung. Dan yang tersisa adalah angka-angka yang ada di luar. Kita tuliskan dulu. D gabung E gabung F itu berarti dari 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak boleh karena ada di luar. Kemudian 7, 8. 0-nya juga tidak disebut. Seperti ini jadinya. Ini yang saya maksud. Bahwa 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8 ini gabungan dari 3 huruf ini, kemudian kita buat komplemennya, maka kalau ini komplemen sisanya adalah 0 dan 6. Seperti ini untuk himpunan operasi himpunan yang komplemen. Yang terakhir yaitu operasi himpunan selisih. Simbolnya itu nanti tandanya kurang. Jadi kalau selisih himpunan A oleh himpunan B atau A dikurang B, maka cari himpunan yang anggotanya hanya A saja. Artinya kan ada irisan antara A dan B, itu tidak boleh masuk. Tapi kalau himpunan B dikurang himpunan A, maka hanya anggota B saja yang disebut anggota A tidak boleh. Contohnya di sini, ini kalau A dikurang B, kita lihat bahwa di sini ada, sebetulnya di sini ada irisannya, ada potongannya ini. Tapi yang di tengah ini adalah milik bersama antara A dan antara B. Milik bersama ini tidak boleh diikutkan. Karena tadi permintaannya adalah hanya anggota A saja. Maka A iris B itu anggotanya yang di depan sini. A dikurang B. Tetapi kalau B dikurang A, maka anggotanya hanya B saja. Jadi yang dilihat adalah permintaan yang paling depan. Kalau A kurang B berarti A aja. Tapi kalau B dikurang A, maka B aja. Yang ini anggotanya. Langsung ke contoh soal. Untuk yang nomor 1, ada himpunan A 1, 2, 3, himpunan B ada 4, 5, 6, dan 7. Di sini. Nah, kemudian himpunan C anggotanya adalah 6, 7, 8. Kita lihat mana anggota yang sama.
di antara beberapa himpunan. Kalau kita perhatikan, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, tidak ada yang sama di himpunan yang lain. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Himpunan C anggotanya adalah 6, 7, dan 8. Maka yang sama adalah 6, 7, dan 7, 8. Kita garisi. Sekarang permintaannya adalah A dikurang B, B dikurang C, kemudian C kurang B, dan C dikurang A. Kita lihat A dikurang B. Antara himpunan A sama himpunan B ini karena tidak ada yang sama, maka kita hanya ambil anggota himpunan A saja. Maka nanti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Karena tidak ada yang sama. Nah, sekarang kita lihat perintah yang kedua, yaitu B dikurang C. B dikurang C ini ada yang sama. Ingat, mintanya hanya bagian depan saja, bagian B saja. Bagian B yang tersisa adalah 4 dan 5. Maka inilah jawabannya B dikurang C. Kemudian himpunan yang soal yang selanjutnya yaitu C dikurang B. Di sini ingat C dan B itu ada yang sama yaitu 6 dan 7, tetapi di sini yang diminta hanya C saja karena yang di depannya C. Maka kalau kita lihat C itu 6, 7, 8, maka sisanya adalah angka 8. Maka C dikurang B jawabannya hanya 8. Untuk yang D, C dikurang A, kalau kita lihat bahwa C dan A ini tidak ada angka atau anggota yang sama, maka kita hanya cukup mengambil C-nya saja yaitu 6, 7, dan 8 seperti ini. Itu untuk selisih. Nah, untuk dalam diagram Venn-nya seperti ini, contoh soalnya. Ada himpunan P, Q, dan R, di mana himpunan P anggotanya 3, 4, 7 dalam lingkaran warna biru. Kemudian himpunan Q yang dalam lingkaran warna merah semuanya anggotanya adalah 5, 6, 7. Kemudian himpunan R adalah angka 1 dan 2. Di sini yang berpotongan adalah himpunan P dan himpunan Q dengan angka 7 sebagai anggota yang sama. Sekarang permintaannya adalah P dikurang Q. Ingat tadi bahwa P dikurang Q itu daerah sini saja. P-nya saja, maka bagian depan ini aja. Yaitu angkanya 3 dan 4. Kemudian kita hapus lagi. Kemudian yang soal yang B yaitu Q dikurang P. Q dikurang P berarti tinggal kita balik. Karena ini Q-nya di depan, maka kita hanya ambil bagian Q saja. Dan 7 tidak boleh karena dia juga masih miliknya P. Nah, seperti ini. Q dikurang P hanya 5 dan 6. Kalau gitu saya beri warna dulu. Di sini saya beri warna biru untuk yang bagian ini. Ini miliknya yang ini. Kemudian yang satunya tadi warna merah. 5 dan 6 miliknya Q saja, hanya Q. Nah, lanjut. Sekarang himpunan C yaitu R dikurang P. R dikurang P ini tidak ada yang sama anggotanya. Maka kita hanya ambil anggotanya R saja yaitu 1 dan 2. Ini. Nah, 1 dan 2. Saya beri warna hijau lagi. Yang terakhir permintaannya adalah Q dikurang R. Q dikurang R juga tidak ada yang sama. Maka ambil semua daerah Q yaitu daerah yang berwarna merah garisnya. Lebih jelasnya kita hapus dulu ini. Nah, yang berwarna merah semuanya adalah yang ini. Maka Q dikurang R adalah 5, 6, dan 7. Kenapa? Karena R-nya yang karena Q-nya yang di depan. Jadi, untuk mencari selisih itu gampang. Lihat saja himpunan yang pertama yang disebut. Tetapi kalau tidak ada anggotanya, nanti jawabannya tetap kurawal kosong atau himpunan kosong. Contoh soal yang selanjutnya untuk operasi himpunan yang selisih masih sama seperti yang tadi, tetapi ini soalnya berbeda, ada sedikit tambahan. Jadi kalau P dikurang Q maka kerjakan ini irisan. P irisan Q maka cari dulu P irisan Q, maka jawabannya adalah 7. Kita kurangkan dengan R yang ini. Kita kerjakannya satu persatu.
P irisan Q dulu yang kita kerjakan. P irisan Q itu 7, angkanya yang ini. Kemudian kita kurangkan dengan 1 dan 2. Ingat, ini bukan angka 7 dikurang 1 atau 7 dikurang 2, bukan. Tetapi nanti yang kita ambil adalah angka yang paling depan. Maka jawabannya adalah 7. Sekarang yang bagian kedua, yaitu R dikurang P iris Q. Kita balik. Nah, karena R ini tidak perlu dicari sama dengan siapa segala macam, itu kita tulis duluan, yaitu R-nya adalah 1 dan 2. Yang ini 1 dan 2. Kemudian tadi P iris Q adalah yang 7, ini kita tulisnya di belakang sesuai permintaannya. Ini di belakang. Nah, ingat bahwa yang diambil adalah yang di depan himpunannya. Maka jawabannya nanti adalah 1 dan 2. Seperti ini. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu P gabung Q kemudian dikurang R. P gabung Q ini adalah gabungan dari yang ini. Angkanya ada 3, 4, 5, 6, 7. Itu dulu yang kita tulis. Baru kita kurangkan dengan himpunan R yang anggotanya 1 dan 2. Ini yang saya bilang tadi. 3, 4, 5, 6, 7 ditulis duluan. Baru dikurang dengan himpunan R yang ini. Dan jawabannya pasti yang pertama, karena dia selisih. Nah, yang D juga sama, tapi kita balik. Maka kita tuliskan dulu R-nya. R-nya itu nanti 1 dan 2. Dikurangkan dengan 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti ini. Nah, yang diambil adalah himpunan yang di depan atau yang pertama. Yang ini. Maka jawabannya nanti adalah 1 dan 2 saja. Sekarang kita perhatikan antara R dikurang irisan P dan Q atau yang B. Yang B dan yang D ini jawabannya sama-sama 1,2 atau 1 dan 2. Jadi karena yang diminta hanya R-nya saja dan kebetulan R-nya tidak sama dengan himpunan P maupun himpunan Q. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana untuk operasi himpunan. Ingat, operasi himpunan ada 4. Ada irisan, ada gabungan, ada komplement, dan ada selisih. Nah, sekian video dari saya ini. Semoga mudah dipahami. Video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.